selamat datang di channel KDRT. Nah, hari ini sedikit berbeda nih. Biasanya kita ngeliput balapan di Sentul ataupun di seputaran sirkuit-sirkuit yang ada di Jakarta seperti Eduton atau J99XR. Tapi kali ini kita sedikit berbeda. Kita agak merantau sedikit ke negeri seberang. Sekarang kita ada di Sepang. Sekarang hari Sabtu, kita rencananya lagi mau nemenin Hendra untuk latihan karena besok hari Minggu akan balapan MSF. Nah, dengan Civic EK9 dipersenjatai dengan mesin B18C Type R 300 horsepower kalau dikonversi dengan dyno-dyno yang ada di Indonesia. Nah, ini kita lagi jalan ke pit. Kebetulan Hendra dapat pit nomor 4. Dan bukan cuma Hendra doang yang balapan di sini membalap Indonesia, ada juga Umar balapan juga dengan Civic FD-nya. Nah, mau tahu keseruan seperti apa? Ikutin aja terus videonya. Oke, ini baru aja nyampe di pedok, jadi lagi cek dulu semua kondisi mobilnya sebelum turun ke track. Ini EK9 yang dulu pernah gue coba pada saat Hendra baru beli. Dan sekarang udah banyak kemajuannya, udah engine-nya juga udah diganti dengan racikan dari Heron Motorsport. Dan terakhir di dyno itu, kalau di dyno sini hasilnya itu sekitar 209 horsepower. Dan kalau dikonversi dengan dyno yang ada di Indonesia, dynonya itu kurang lebih sekitar 300-an horsepower. Mesin B18. Ini juga speknya udah pakai direct coil. Jadi di sini udah nggak pakai kabel busi lagi, intake pakai Crackworks. Ya, nanti kita lihat hasilnya, mudah-mudahan mesinnya nggak kenapa-napa, lancar, nggak ada masalah. Ini Hendra juga lagi fitting joknya. Mana bro, fittingnya bro? Masih perlu fitting lagi ya? Kayak kemajuan deh. Nah, goyang. Bang, ini bang. Sekarang hujan. Oke. Ada bush. Oh. Supaya dia tak. Iya, supaya dia tak goyang. Oke, ini lagi jelasin karena ini setirnya agak goyang. Jadi tadi Hendra nyoba dijelasin, ternyata memang ada bushingnya yang nggak dipakai. Jadi makanya setirnya agak goyang. Tapi belok masih dapat. Aman tapi bang ya. Jadi ini gimana ceritanya nih bisa balap MSF nih bro? Ceritain dikit dong. Ceritanya dari sebelum pandemi. Kan di Sentul tuh yang juara-juara JSTC ya? Kan diberangkatin ke Sepang. Oke. Gitu kan. Terus pada saat mau berangkat udah siap-siap, ternyata pandemi COVID-19. Oke. Akhirnya di-delay. Oke. Nah, baru sekarang ini akhirnya di-invite lagi. Jadi gua sama Umar yang berangkat. Makanya arusnya tuh 2020 ya kita ya? 2020, jadi ini mobil memang udah dari 2020 nih. Benar, ya waktu itu gua sempat yang test drive. Betul. Jadi kelanjutan dari situ tuh. Oh, jadi ini masih terusan yang kemarin itu baru sekarang nih ya? Jadi bukan daftar lagi gitu ya? Bukan. Oke. Jadi masih terusin yang kemarin. Siap. Cuman bedanya nih, mobil udah di-upgrade nih bro. Benar. Di-upgrade, mesin kayaknya sih lebih kenceng lah. Waktu itu gila, lo ngirim Om Roni buat rakit mesin baru ya? Mesin baru. Benar. Yang kalau kemarin gua tes itu mobilnya dengan mesin yang memang bawaan sasis. Oke, nah ini rencananya latihan ini nanti dari sekarang ya bro, sebenarnya udah bisa masuk ya? Iya. Sampai sore nanti? Sampai sore nanti jam 6. Oke. Nah ini banyak waktu sih sebenarnya buat adaptasi ya? Betul. Gitu. Soalnya kan gue baru belum sama sekali pernah nyobain nih mobil. Benar doang. Benar. Tapi paling nggak ya mirip-mirip lah dengan EK9 yang ada di Jakarta ya kan. Ya udah kalau gitu mudah-mudahan lancar, nanti kita ikutin aja si Hendra latihannya seperti apa. Siap, thank you bro. Oke, ini jadi track day udah dimulai. Tuh udah banyak mobil yang muter. Ini teammate-nya Umar. Bentar lagi bakalan keluar. Hendra masih siap-siap, tapi tadi kayaknya gue lihat seat beltnya belum kepasang, jadi masih butuh prepare juga. Mudah-mudahan cepat selesai. Nah, habis ini nanti kita lihat mobilnya satu-satu. Keren-keren sini. Ada FT86, ada Swift. Seru banget asli. Euforianya beda banget sama di Sentul. Ini
Hendra udah siap, jadi udah mau masuk. Nanti ini sesi pertama kayaknya Hendra baru ngetes mobil aja, belum ngepol. Dilihat dulu kondisi mobilnya fine apa enggak, ada masalah apa enggak. Nanti di sesi kedua di sore nanti baru coba untuk nge-time. Jadi sambil nunggu Hendra sama Umar lagi muter, kita bakalan pit walk nih. Jadi kita bakalan lihat kondisi tracknya, pitnya. Ini kita ada di North Paddock dari sirkuit Sepang. Nah tadi gua ngelihat sekilas ada safety car-nya. Kita intip juga sebentar safety car-nya seperti apa ya. Nah ini kita jalan. Jadi ini adalah pit in. Pit ini juga dipasangin siken dengan kon-kon supaya memang jalurnya melambat. Nah ini pas banget Umar masuk nih habis nyeting. Tuh seperti kita lihat di luar tuh jalannya pada pelan. Ada Hendra juga. Ada Hendra. Nah ini Umar masuk. Nah ini dia safety car yang tadi gue bilang. Jadi di sini ada 2 buah Mercedes 40 km per jam. Ini akan menjadi safety car untuk balapan besok. CLS 250D. Waduh. Ini official tire-nya kayaknya Hankook nih. Nah, kita abis ini kita bakalan balik ke sirkuit lagi. Balik ke pedok. Dan kita bakalan jalan ke sana. Keliling-keliling kita akan lihat ada mobil-mobil apa aja di sana. Jadi ini terakhir gua ke sirkuit Sepang itu pas banget sebelum pandemi tahun 2020. Berapa minggu setelah gua kesini langsung lockdown dan akhirnya kita nggak jadi balapan. Oke, itu ada safety car ternyata. Jadi semua pembalap jalannya pelan. Itu ada Hendra juga masih jalannya pelan. Oh ini silonya keren banget ya, warna hijau. Ini Proton. Ada DX juga. Ada Evo 3. Ada Swift. Ada i86. Ada Toyota MR. Banyak yang pakai Proton ya. Banyak banget yang pakai Proton. Apa mungkin kayaknya ada kelasnya kali ya, One Make Race kali ya Proton ya. Swift. Dari Moza Racing. Ini Moza Racing ini kayak nama ini ya, simulator. Apa memang sponsor, apa memang nama tim ya, nggak tahu juga. Nah ini ada FT86. Ada FK8 juga. Ada G8. Oh itu ya, G8. Ada Swift lagi. Rata-rata mobilnya sih Proton sih ya. Coba lihat ada apa. Ada GR Yaris. Ada DC5 juga. Ini nggak tahu tapi ya mesinnya K20 atau udah di upgrade stroke up jadi K24, nggak tahu juga. Yang pasti ada DC5. Ini silonya tadi. Rapi banget ya, silonya rapi banget. Proton lagi. Kita akan jalan sampai ke ujung. Olahraga. Medicalnya nggak tahan, men. Kita intip sedikit. Proton lagi. Jadi bisa dibilang ini 80% mungkin ya. Karena Proton. Oke. Jadi ini kita udah di ujung FT86.
Kita udah di ujung di pitot. Jadi sepanjang ini adalah streetnya. Street dari North Pedok sirkuit Sepang. Silonya keluar lagi rapi banget. Waduh, keren banget sih silonya. North Pedok sirkuit Sepang, dan di ujung sana itu adalah tikungan pertama dari sirkuit Sepang. Di sana tikungan pertama. Wah, Emar yang tadi tuh keluar lintasan di situ. Itu Umar barusan lewat. Oke, ini kita udah sampai ujung. Nanti kita lihat mobil-mobilnya yang pada masuk tikungan. Jadi ini kan kalau untuk North Circuit nih, North Track nih, pertama kali nih ya nyobain ya? Pertama kali. Oke. Pertama gua akan nanyain dulu, ada perbedaan yang signifikan nggak ketika lo balap di North Track ini dibandingin dengan yang fullnya? Jadi kalau yang North Track ini emang cepet banget bro. Totalnya udah finish lagi gitu. Oke. Nah jadi memang harus tracknya pendek ya? Tracknya pendek, jadi emang bener-bener harus agresif dari awal sih. Okay. Nah abis itu juga tricky pas tikungan terakhirnya tuh. Masukinnya tuh, pas saat kita kenceng, totalnya harus bener-bener langsung masuk kanan habis. Oke. Nah, sekarang gini, balik lagi kan kita selalu kan kalau kita nyobain track itu kan kita selalu analisa mobil kan. Sekarang kondisinya gimana untuk EK9 tadi setelah lo tes? Tadi gua tes sih mungkin engine oke. Oke. Tapi kaki-kaki masih belum dapat. Masih di setting lagi ya? Masih setting lagi karena pada saat turn one itu kan emang benar-benar harus hard braking dan masuknya pas banget. Benar. Itu lari. Jadi belakangnya ngebuang, belakang ngebuang. Nggak gua gas pun dia ngebuang. Padahal itu camber belakang udah dibikin 2,5 ya? 2,5. Gitu. Jadi pada saat memang yang corner speed gua nggak berani ngegas tuh karena gua belum bisa ngerasain ini mobil bakal lari apa enggak. Iya. Tapi gua rasain pada saat turn one yang emang slow corner aja dia ngebuang. Gitu loh. Makanya gua nggak berani, dan terus terkendala yang memang sebenarnya paling penting adalah RPM gue mati lagi nih. Jadi gue nggak tahu gue harus shifting berapa. Jadi tadi masih ngacak aja gue pakai engine. Shift light juga nggak ada. Shift light nggak ada, nggak hidup. Jadi nggak ada patokan ya? Nggak ada patokan, jadi gue masih ngaco. Tapi ini mobil pakai limiter nggak ya? Itu gue belum tahu, nanti gue coba tanya. Iya sih, ngeri juga. Daripada jebol ya kan resiko. Mendingan kalau ke Uber sih kayaknya mendingan siapin shift light kali ya. Shift light. Jadi nggak ada RPM pun patokan shift light aja gitu kan. Shift light aja, 9.000 gitu. Benar. Nah ini gue nggak tahu kelas 1.800-nya berapa. Tadi sih nyobain 120. Udah dapat 120. 120 di gua. Tapi dengan kondisi yang belum perfect nih. Ban juga masih pakai ban lama. Ban pakai ban bekas ya. 2 tahun yang lalu kan. Iya. Seharusnya ini kan pakai semi slick. Ini masih pakai yang model-model esek tuh kita pakai di Sentul lah. Nah, terus kayaknya nih balapnya one mid tire ya. Gue lihat tadi sponsor-sponsor itu rata-rata pada pakai hankook gitu. Iya, memang cuma pakai hankook doang. Hankook yang RS4, kita kan pakai tuh RS4. Nah, ini gue pakai RS4. 120. Mar sini Mar. Ngobrol juga mau Mar. Gantian. Pinjam mic ya. Nggak usah. Apa lah. Ini pembalap nasional kita masa nggak diajak ngobrol? Enggak lah. Tadi kan Indra udah cerita nih ya kan, kendala-kendalanya dia apa aja. Yang dia ngerasain sih di tikungan pertama belakang terlalu over ya kan. Jadi belum belum nyaman lah di bawahnya. Nah kalau lo sendiri gimana Mar dengan mobil yang sekarang Mar? Belakangnya terlalu snap ya, Sama ya? Tapi di tikungan 1, 2 sampai 3, 4 nggak ada masalah. Tapi 5, 6 nah itu snap banget, jadi biasanya bisa kita tambah speed, ini nggak bisa. Tadi sampai melintir atau baru agak berasa ya? Nggak sampai melintir. Terus di tikungan terakhir kan baru pertama kali tuh half track, jadi banyak kena traffic sama mobil-mobil lain. Itu aja ya? Itu aja. Tapi menurut lo bisa ketemu nggak nih supaya settingannya tuh sesuai sama yang lo mau? Temu dong. Temu dong. Siap. Berarti besok gaspol nih Indonesia menang nih ya? Insya Allah. Siap kalau gitu. Yaudah kita ikutin aja terus nih ya kan. Mudah-mudahan nih Endra sama Umar besok bawa piala dan ngibarin bendera Indonesia. Bawa bendera kan nih ngomong-ngomong? Nggak bawa. Besok kita beli. Yaudah ikutin aja terus videonya. Oke, ini Endra baru aja masuk.
Umar juga mau keluar. Wah, asli sih seru banget ini. Seru banget. Oke Bang, jadi menurut lo gimana nih trek-trek ini di Sepang nih? Perlu. Bedanya apa Mas Sendul? Wah, bedanya banyak lah. Hah? Bedanya banyak lah, aspalnya, treknya. Ya, yang paling signifikan apa menurut lo? Aspal. Aspal ya? Iya, lebih grip. Tarmaknya lebih grip di sini. Jadi Sama euforianya juga berasanya beda. Euforianya beda ya? Iya. Kayak apa ya? Kayak jadi berasa balapan, kayak kita berasa liburan gitu ya. Buat kita yang teman otomotif, bener ya Om ya? Iya. Lebih kerasa, lebih kerasa. Lebih berasa, benar. Boleh agak dia. Apa? Nanti saya cek yang balik nanti. Jadi ini shifting masih asal saja. Kamu lihat saya ganti, jadi kamu sekarang nih, kamu try staging. Speed itu kamu staging. Oke, jadi nih Hendra lagi nyeting mobil. Coba untuk nge-time juga. Kalau kita lihat di handphone kelihatan 2:05 time-nya. Ya belum nge-time sih sebenarnya, ini masih nyari settingan. Kita lihat aja terus. Bro, gimana bro? Belum. Hah? Masih rasa-rasa mobil masih banyak yang belum ini. Belum oke, R1 gesernya jauh banget. Ada udah pelan banget. Oke, udah yang penting aman ya bro ya. Lancar bro. Oke, jadi kayaknya sesi praktis
Hendra hari ini harus selesai lebih awal karena menurut jadwal itu selesai jam 6, tapi ini jam 5 waktu Malaysia, Kuala Lumpur. Harus berhenti terpaksa karena memang sangat disayangin mesinnya jebol. Tapi untungnya Hendra masih nyimpen mesin cadangan yang waktu itu dibeli barengan sama bodi dari EK9 ini. Jadi rencananya ini lagi dirembukin, mobil akan dibawa ke bengkel, kemungkinan akan di-swap lagi dengan mesin yang lama. Yang penting besok bisa balap dan finish, targetnya itu dulu sih yang penting. Ya mudah-mudahan nggak cuma finish doang, tapi bisa bawa piala. Nah, sebentar kita lihat mesinnya nih. Oke, jadi kelihatan sebenarnya, oh nggak kelihatan. Nggak kelihatan sih, tadi gue pikir ada oli yang tumpah, tapi ini nggak kelihatan sih. Cuma emang Hendra rasain mesinnya jebol. Jadi nggak bisa terus jalan. Tadi yang dirasain mungkin kesalahannya itu karena memang Hendra ngeluhin dari awal. Mesinnya itu, bukan mesin sih, RPM-nya itu kan nggak nyala. Terus juga nggak punya shift light. Jadi nggak tahu tuh RPM berapa pas mobil lagi digeber. Nah, pada saat shift light-nya nyala, mobilnya jadi pas shift light-nya nyala itu mobilnya nggak dikalibrasi dulu RPM-nya. Nah, jadi kemungkinan pada saat Hendra lihat indikator itu RPM-nya 7.000, ternyata RPM itu nyampe 9.000, udah terlalu tinggi. Itu kayaknya yang nyebabin mesinnya jadi jebol. Sayang banget ya. Nah, ya udah. Mudah-mudahan nih mobilnya bisa segera beres ya. Mau dilemburin malam ini. Jadi besok tetap bisa ikut balapan. Nah, nanti kita lanjut lagi ke besok di episode berikutnya mungkin ya. Kalaupun selesai, mudah-mudahan Hendra bisa balapan. Nah, buat kalian yang suka sama video kita, silahkan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram gua, Ican99, KDR Tim 22. Begitu juga dengan Ridwan Hanif. Sampai jumpa di episode selanjutnya.